kembali berbicara tentang model pendidikan di Indonesia tadi. Ada pendidikan segregasi, ada yang inklusi. Saya katakan semuanya sama-sama baik. Di pendidikan segregasi, kalau bisa mengantarkan anak-anak ini menjadi pengetahuannya hebat, keterampilannya bagus, sikapnya bagus, mereka juga akan bisa kembali kepada masyarakat. Tentu lebih bagus kalau dia sejak dini dipergaulkan di sekolah reguler, di inklusi ini. Tetapi tidak semudah yang kita semua bayangkan. Bahwa pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang sangat indah untuk disampaikan, didiskusikan, dibayangkan pada saat mereka bisa bersama-sama bergaul dengan anak-anak reguler. Tapi pertanyaannya adalah, siapkah sekolah? Sekolah itu ya kepala sekolahnya, gurunya, murid-muridnya untuk bisa menerima mereka-mereka yang berkebutuhan khusus ini, anak-anak istimewa ini. Ada 3 elemen dasar di dalam membangun pendidikan inklusif. Saya meminjam teori dari General Electric. Bagaimana General Electric ini membangun sebuah corporate dari mulai visi, misi sampai tercipta dan terlaksana menghasilkan produk-produk yang diterima oleh masyarakat. Dan seluruh stakeholders-nya merasa memiliki General Electric ini. General Electric menggunakan 3 elemen PTC. PTC, Policy, Technical, dan Culture. Culture, budaya, ini bisa terbentuk kalau elemen policy dan elemen teknisnya ini ada. Bagaimana kalau PTC ini kita pinjam untuk pendidikan inklusif di Indonesia? Tentu pemerintah P ini sudah dibuat nih policy-nya. Dari mulai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di sana disebutkan apa itu pendidikan khusus, apa itu anak berkebutuhan khusus, sampai dibuatkan turunan berbagai peraturan menteri, dan Kementerian PPN, Bappenas, membuat aturan baru bagaimana mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 19. Bagaimana layanan untuk disabilitas ini menjadi suatu rencana aksi, bisa berpihak kepada penyandang disabilitas, atau kalau di sekolah khusus ya anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, policy itu tidak cukup hanya dibuat regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, keputusan menteri, tidak. Tapi apakah dengan undang-undang ini Pak, mengapa harus inklusif? Dan apa syaratnya inklusif, kebijakannya ini? Nah, 3 hal ini harus menjadi prakondisi. Kalau inklusif ini harus dilaksanakan, prakondisinya harus 3 elemen ini. Yang pertama policy tadi. Nah, policy ini itu harus dipahami dari mulai level menteri, dirjen, direktur yang menangani pendidikan khusus. Kalau inklusif termasuk yang menangani pendidikan reguler. Apakah Pak Dirjen Paul Dikdasmen juga memahami apa itu pendidikan inklusif? Dan bagaimana persyaratannya? Bukan hanya di direktorat yang menangani pendidikan khusus. Tidak, semuanya harus paham. Karena Indonesia ini sudah otonomi daerah, maka gubernur, bupati, wali kota harus paham. Sampai kepada kepala dinas. Apa strategi, apa teknis agar pendidikan inklusif ini bisa terlaksanakan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini akan berpengaruh nanti kepada bagaimana satu sistem pendidikan di sekolah itu, kurikulumnya tidak boleh langsung tiba-tiba mengadopsi dari kurikulum anak-anak reguler ini. Harus dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena pendidikan inklusif itu adalah sistem pendidikan menyesuaikan kepada anak. Sementara pada pendidikan reguler, anak-anaknya menyesuaikan kepada sistem pendidikan nasional. Nah, ini satu pendekatan yang berbeda. Nah, maka dari para kepala dinas ini diturunkan sampai kepada kepala bagian seksi sekarang karena fungsional ini para koordinatornya, sampai kepada para pengawas dan kepala sekolah. Baru kepada para guru yang paling sederhana. Anak berkebutuhan khusus, kalau mereka hambatannya penglihatan tidak terlalu sulit. Karena mereka sudah punya bahasa. Dan dengan adanya bahasa, komunikasi pembelajaran terjadi. Bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak punya bahasa dan komunikasi, maka komunikasi pendidikan dan pembelajaran tidak akan terjadi. Komunikasi itu hakikatnya understand and understood. Memahami dan dipahami. Guru memahami apa yang disampaikan atau materi dipahami oleh murid. Kalau tidak terjadi
memahami dan difahami ini, maka tidak akan terjadi proses komunikasi pendidikan dan pembelajaran ini. Ini yang terjadi, terutama untuk anak-anak yang mengalami gangguan atau disertai hambatan komunikasi dan bahasa. Apakah itu anak dengan autistik, apakah anak dengan hambatan pendengaran, apakah anak dengan gangguan komunikasi yang lainnya, syarat pertama adalah punya bahasa dulu. Nah, ini palasinya. Nah, yang kedua tadi T, teknis. Teknis ini yang paham adalah pengawas, kepala sekolah, sampai ke guru. Kalau guru kebingungan, tanya kepada siapa? Loh, dulu kan sudah kuliah di program studi pendidikan khusus. Yakinkah semua lulusan atau sarjana pendidikan khusus ini sudah siap menjadi guru-guru atau guru pendidikan khusus, guru pembimbing khusus di sekolah-sekolah inklusi?